Kalau orang dibaptis itu mendapat hati nurani yang baru, dan itu namanya kita mohon. Jadi di dalam baptisan itu doa kita di situ adalah mohon hati nurani yang baru. Begitu kita bangkit keluar dari air, kita sudah mendapat hati nurani yang baru. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang ada di sini, baik yang ada di mana saja pun mengikuti ibadah ini lewat sambungan internet. Tuhan Yesus memberkati, baik yang di rumah, di mana saja pun bisa mengikuti jalannya ibadah ini. Kita akan memperhatikan dalam memasuki pelajaran yang ketiga tentang baptisan. Dan saat ini kita akan mengambil dari suratan Rasul Petrus, suratan Petrus 1 Petrus. Kita akan memperhatikan ini pasal yang keempat atau pasal 3 saja. Saya bacakan bagi kita mulai ayat 18. Sebab juga, ini 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Kita mau bersama-sama dulu membaca satu ayat saja, ayat 21. 1, 2, 3. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, jadi kita sudah juga melihat dalam baptisan itu pondasinya adalah Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membangkitkan kita kepada Allah.
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Sedikit kita melenceng. Jadi Yesus itu mati bukan dalam kealahannya, tapi kita baca di sini yaitu dalam kemanusiaannya. Tadi ayat 18 itu kalimat yang terakhir, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi waktu dia meninggalkan tahtanya di sorga, dia mengambil rupa manusia, dia manusia. Dan itu bisa terjadi sampai kepada kematiannya. Itu kemanusiaannya. Tetapi di dalam kebangkitannya, ya dia kembali kepada kealahannya. Jadi kemanusiaan Yesus itu boleh saya katakan, kita sudah dengar Yesus lahir di kota Betlehem. Umur yang ke-12 Yesus pergi ke Bait Allah. Umur yang ke-30 Yesus dibaptis. Masih ingat ya? Dan setelah itu dia melayani selama 3,5 tahun. Saat itulah ada banyak pengikutnya. Nah, kita sudah dengar itu. Ya, berarti mengikut Yesus yang mengadakan pelayanan sepanjang hari umur hidupnya. Yang terakhir itu 3,5 tahun. Itu pelayanan. Itu sebabnya kalau Maria, Lukas pasal 8 sebentar ya. Lukas pasal 8 kita agak ini dulu. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Lukas pasal yang ke-8, orang-orang yang mengikut Yesus di dalam pelayanannya. Ayat 2 atau mulai 1. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, ini. Jadi itu sesudah Yesus dibaptis, ya. Jadi itu terus menginjil. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi ini murid-murid itu mengikut Yesus di dalam pelayanan. Makanya tadinya orang dibaptis itu dengan benar itu harus sampai menggairahkan supaya mau pelayanan. Karena kalau mengikut Yesus dalam 3,5 tahun itu mengikut Yesus di dalam pelayanan. Nah, makanya kita semua harus melayani. Ada melalui doa, ada melalui banyak-banyak memberikan talenta semuanya. Nah, di sini ayat 2. Dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah disembuhkan dari 7 roh jahat, Johanna istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi pokoknya apa yang ada pada kita, ada kemampuan main musik, melayani Tuhan lewat itu. Ada banyak duit, melayani Tuhan lewat itu. Ada lagi keahlian-keahlian yang lain, melayani Tuhan lewat itu. Jadi itulah karena Yesus sendiri datang meninggalkan kealahannya, mengambil rupa manusia, dan di dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Nah, makanya sesudah dibaptis harus ikut melayani Yesus.
semua kita nanti bisa dipakai. Di sekolah ada caranya melayani. Hanya dengan kita pintar juga, nanti orang-orang bisa bertanya, kamu itu kok pintar ya? Kamu makan apa? Oh ya, makannya sih cuma singkong. Saya bukan anak apa, saya anak singkong. Makanya bukan keju. Ya, kenapa kamu pintar makan singkong? Oh, Tuhanku luar biasa. Nah, ini ada kesaksian. Bisa saja. Oh, pintar kali kamu main olahraga. Oh iya, Tuhan kasih kesehatan. Nah, semua bisa bersaksi dari apa saja pun. Itu kita sudah termasuk dipakai Tuhan. Dari banyak hal kita bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi Yesus itu datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan khusus melayani itu adalah sesudah Yesus dibaptis. Haleluya. Nah, ini kita harus mengerti. Jadi nanti yang sudah dibaptis harus lebih sungguh melayani Tuhan. Amin. Tuhan akan tingkatkan nanti talenta-talenta. Kalau di sekolah kepintaran, mahir dalam banyak hal, ada olahraga, ada main musik, semua bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau mana tahu ada yang main bola, lo kakimu itu nendangnya itu kok bisa aja tuh, kok kayak lengket aja udah. Oh, itu Tuhan yang ciptakan kakiku begitu. Jadi semua untuk kemuliaan Tuhan bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua harus bisa dipakai Tuhan. Nah, mulai kita dibaptis juga harus terjadi. Ya, Tuhan akan menolong kita. Murid-murid Tuhan mengikut Yesus dalam pelayanan. Perempuan-perempuan tadi mengikut Yesus dalam pelayanan. Orang-orang yang dibaptis juga mengikut Yesus dalam pelayanan. Kita juga dalam pelayanan. Kita harus mau melayani Tuhan. Nah, itu sedikit untuk situ. Sekarang kita kembali lagi ke ayat ini. Jadi tadi di dalam suratan 1 Petrus pasal yang ketiga itu kita sudah membaca, kalaupun saya baca lebih banyak, Yesus itu ya dia mati itu bukan di dalam kealahannya, tapi dia memang mengambil rupa manusia. Jadi ini jelas sekali, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi waktu dia dalam keadaan manusia lah dia boleh menerima dosa dunia. Itu khusus dia. Allah nggak boleh. Kalau Allah di dalam kemuliaannya, Allah tidak mengosongkan diri. Dia tetap di dalam tahta kemuliaannya. Makanya penebusan itu hanya di dalam Yesus. Dan itu sebabnya jalan dan kebenaran, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ayo, ada yang baca, tapi cepat-cepat ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Iya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia adalah manusia Allah. Dia tidak berdosa, dia maha kuasa. Tapi dia boleh menerima dosa untuk menyelesaikan, dipikul. Di mana dipikul? Di kayu salib itu sampai dia mati tersalib di Golgota. Disitulah kematiannya. Jadi itu harus kita mengerti. Hubungan apa dengan baptisan? Di situ kita harus disatukan dalam kematian dan kebangkitan. Dalam, saya rasa seri yang pertama
dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat, dibaptis itu disatukan kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah ini, jadi dosa kita sudah disucikan. Nah ini, jadi di dalam hal itu kita juga, ini judul baru, mendapat hati nurani yang baru, hati nurani yang baik. Jadi kalau kita sudah benar-benar rindu di basuh darah Yesus, bukan hanya dibasuh begitu saja, saudara rindu dosa kita diangkat oleh Yesus, amin. Saudara rindu dosa kita ditebus oleh Yesus. Kita rindu untuk masuk di jalan satu-satunya keselamatan, jalan dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, itu karena dia mau menjadi manusia tadi. Nah, siapa tadi yang mau dibaptis itu? Angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa? 10. Satu lagi Martin. Nah, Tuhan memberkati semua. Jadi mudah-mudi yang luar biasa. Di akhir zaman ini banyak godaan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Kita dijamin oleh Tuhan. Di akhir zaman ini akan terjadi semakin kesulitan. Sulit cari kerja. Karena kerjaan sudah direbut sama siapa? Si robot. Bukan si Robert, robot. Nanti pelayan toko robot. Selamat datang tuan-tuan. Sopan. Mau kita pukul dia tentang suaranya lemah lembut. Kita kalau sakit hati aja sedikit sudah berubah apanya suaranya. Kalau si robot bukannya nanti kepake gitu sampai dia hancur kepake dia. Itu namanya si robot. Itu nanti. Dan dia nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Dia cuma diprogram juga terus dia. Ah, kita kan. Ya itulah. Sekarang semuanya sudah mulai begitu. Makanya di jalan tol mana ada lagi orang terima duit tukar? Tidak ada. Langsung cek jalan. Cuma nggak bunyi. Aturan harus bunyi juga ya. Bikin di situ orang selamat jalan dan semoga selamat dalam perjalanan. Mestinya begitu, jadi tambah enak lagi. Tapi nanti kapan-kapan itu kita usulkan. Nggak usah pun diusulkan, mungkin nanti dia dengar itu suara saya sekarang. Nanti dia bikin itu. Ada itu nanti. Itu. Jadi dalam keadaan begitu, kita ini harus bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Sampai nanti manusia ini udah terlalu ini lagi, gampang marah, gampang panik. Akhirnya nanti melepaskan senjata terakhir. Apa senjata terakhir? Negara-negara akan melepaskan bom-bom nuklir. Sempat ini terjadi, tambah enggak keruan. Menang juga susah, kalah juga susah, semua susah, semua bingung. Hanya satu yang tidak bingung, kalau kita kuat di dalam Tuhan. Itu makanya sekarang ini harus baik-baik dalam Tuhan. Haleluya. Dengar firman Tuhan, jangan asal dengar. Kalau sekarang tidak mau mendengar dengan baik-baik, Tuhan suruh dulu penginjil-penginjil, pendeta-pendeta, hamba Tuhan disuruh. Nanti kalau tidak mau, masih ada kesempatan diproses dengan sekolah Tuhan. Kata begitu tadi. Nah, itu.
Coba dari dulu dengarin yang baik-baik. Enggak sampai. Karena segala sesuatu tidak terjadi sebelum diberitahu. Jadi kalau sampai masuk dalam proses-proses begitu, itu karena tidak mau dibilangin. Nah, ini kembali kita ke sini. Itu sebabnya lama sekali. Siapa tadi buat perahu? No. Kenapa harus lama supaya selesai? Orang itu melihat, dan itu Allah berbicara, tapi belum dengan proses Allah sendiri, hanya baru dengan manusia. Di situ Nuh itu bisa menderita. Hei Nuh, ngapain kamu bikin perahu di sini? Nanti ada proses hukuman Tuhan. Ayo deh, baik-baik bantuin aku. Oh, mau bantuin orang gila. Ngapain kamu? Kira-kira begitulah isinya. Jadi apa yang dikatakan oleh Nuh itu dianggap nol semuanya. Itu Nuh itu gambaran hamba-hamba Tuhan sekarang. Jadi kita diperingatkan ini semua ini. Diperingatkan. Dan kalau kita tidak mau, ya itulah yang terjadi. Semua manusia di dunia ini mati binasa. Nah, tenggelam semua. Saat itu manusia yang paling banyak ya di daerah Asia itu, Mediterania, Arab, kira-kira di situ semua, di situ. Dan nanti fosil manusia itu kalau lama-lama jadi apa? Siapa tahu? Jadi minyak, bensin. Iya benar. Makanya di daerah situ bensin yang paling banyak, karena di situ dulu manusianya mati tenggelam. Babel kan di daerah-daerah situ juga. Daerah situ, dekat-dekat situ. Nah, jadi Taman Eden juga ya di daerah situ. Sungainya apa? Pison, Gihon, Hiddekel, dari situ semua itu. Gitu. Jadi dari situ manusia berpecah di situ. Jadi kalau tidak mau dibilangi oleh manusia, ya akhirnya harus Allah yang langsung berurusan. Dan ada waktunya kalau Allah sudah lihat lama sekali manusia itu sudah memberitakan firman. Jadi kesaksiannya Nuh itu dia memberitakan firman terus. Karena kalau dilihatin orang, ngapain bikin perahu besar-besar lagi, tinggi lagi. Siapa tahu tingginya? 30 hasta. Panjangnya? Iya. Nah itu. Kalau dipikir-pikir, bagaimana nanti bikin bawa ke laut? Kalau sekarang mungkin sudah banyak alat untuk itu. Helikopter bikin 5 ke situ sudah bisa diangkat. Ada eskalator untuk dorong-dorong, dibikin roda-rodanya, bisa lah. Tapi kalau dulu boro-boro, belum ada apa-apanya. Nah, jadi itulah. Jadi lama itu juga adalah caranya Tuhan memperingatkan manusia melalui hambanya yang bernama Nuh. Nah itu. Tetapi untuk kita sekarang, buat bahtera kita itu masuk dalam baptisan.
Makanya di sini tadi kita baca kiasan dari yang terjadi itu adalah pembaptisan. Kiasan dari masa Nuh itu adalah pembaptisan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi Nuh itu waktunya itu bikin perahu itu orang-orang tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Jadi kiasannya air bah itu dengan perahu Nuh itu dan orang yang selamat 8 orang itu kiasan baptisan kita. Bisa mengerti ya? Jadi baptisan itu kiasannya yang terjadi pada waktu zaman Nuh. Ayo, siapa yang mau baca dulu biar jelas dari kalian dulu. Ayat 19-20. Ayo. 1 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang di dalam penjara. Lanjut. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di masa hanya sedikit, di mana yang hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Iya. Jadi kiasan dari masa Nuh itu bagi kita sekarang adalah dibaptis. Dan waktu kita dibaptis, nah ini harus ingat ini. Pelajaran kita baptisan yang ketiga, apa yang kita dapat dalam waktu kita dibaptis? Boleh ada yang bisa jawab sebelum diterangkan pun? Boleh ada yang bisa jawab? Wih, siapa yang ngomong itu? Diri ngomong. Berani. 1, 2, 3, diri. Hati nurani yang baik kepada Allah. Diri dulu dong. Diri. Itu namanya terdepan. Penurut domba Tuhan begitu. Oke, silakan. Untuk mendapatkan hati nurani yang baik kepada Allah. Nah, teman-teman siapa yang setuju? Angkat tangan. Ayo bilang. Hati nurani yang baik kepada Enggak. Allah. Bilang teman-teman. Siapa yang setuju? Angkat tangan bilang. Teman-teman siapa yang setuju angkat tangan. Ayo. Semuanya. Wih. Saya kasih jempol. Jempolnya ke atas, jangan ke bawah. Haleluya. Jadi sekarang mendapat hati nurani yang baru. Kalau orang dibaptis itu mendapat hati nurani yang baru, dan itu namanya kita mohon. Jadi di dalam baptisan itu doa kita di situ adalah mohon hati nurani yang baru. Begitu kita bangkit keluar dari air, kita sudah mendapat hati nurani yang baru. Nah, jadi waktu tadi di dalam masa Nuh itu semua orang harus dibilangi. Nah, dan semua harus memperhatikan, kalau tidak mati tenggelam. Betul apa enggak? Nah,
Jadi beda dibilangi, beda dipaksa. Kalau dipaksa, kalau nggak mau nurut, kupul, mati. Bukan. Tapi contohnya sudah ada lubang di situ, hati-hati, jangan lewat situ. Maksa itu apa enggak? Enggak. Tapi itu bukti kasih apa enggak? Nah, jadi kita dibaptis itu untuk dapat hati nurani yang baru dan untuk tidak mati binasa terkubur jadi bensin. Karena kalau posisi manusia itu lama-lama jadi bensin. Nah, nanti kalau sudah jadi bensin diapain? Dibakar pakai mesin mobil. Kalau mobilnya yang jelek-jelek, apa ya? Asapnya tapi kalau mobilnya bagus tetap dibakar tapi asapnya nggak kelihatan. Jadi harus bisa membedakan. Kalau disuruh itu maksa apa enggak? Enggak. Tapi itu adalah dengan kasih. Jadi kita tidak dipaksa-paksa. Tapi sama dengan ayo dong orang-orang, ya, ayo dong sama-sama bantu ini, bangun ini, Batra. Ada yang goblok-goblokin lah, kira-kira mungkin begitu. Ada yang bilang nggak mungkin lah, itu. Tapi lu nggak bisa maksa, cuma tetap dibilang nih. Masih ada waktu, tetap dia nggak mau diem. Dibilang. Ya orang bilang mau apa? Kata bahasa sekarang apa? Cerewet. Nah, kalau bahasa Batak, neng mau nih nak tahu, begitu ya. Kalau bahasa Indonesia cerewet. Biar dibilang cerewet itu bukan cerewet, itu bukti kasih. Jadi kita jangan sampai nanti ngomong, wah aku dipaksa-paksa. Bukan. Dipaksa-paksa itu beda. Nah, sama dengan Yesus pikul salib itu dipaksa apa enggak? Dipaksa. Enggak mau, pocut lagi. Itu, pukul lagi. Itu dipaksa. Jadi dipaksa. Jadi makanya firman ini harus diberitakan selagi ada waktu supaya banyak orang tidak binasa. Tapi kalau maksa nggak boleh, sebab kalau dipaksa itu namanya apa? Tahu nggak? Si Radi apa? Kok nggak bisa nurusin? Radi kul apa kal? Radi kul apa kal? Kalau main paksa itu radikul apa radikal? Radikal. Nah, itu namanya dengan kekerasan. Jadi kalau kita supaya kamu dapat hati nurani yang baru, ikutlah dibaptis. Itu bukan maksa, bukan. Supaya kamu jangan ikut binasa seperti yang lain, hanya 8 selamat. Ayo dong, bantuin, ikut. Nah, itu namanya adalah justru cinta kasih. Kalau masih ada yang ngomongi gitu, bersyukurlah. Kalau nggak ada yang ngomongi, menyesal seumur hidup. Habis dulu nggak ada yang bilang saya. Nah, begitu. Jadi kalau ada yang mengingatkan kita, bersyukurlah. Amin. Amin enggak? Atau enggak amin? Setuju enggak? Gitu, mantapan gitu ya. Kalau amin, setuju, mantap. Itulah. Nah, sekarang kita melihat bonus di dalam orang dibaptis itu adalah hati nurani yang baik. Sama dengan anak kecil baru baik, itu
itu bagaimana itu kehidupannya? Kata orang sono, itu merupakan kertas kosong, bersih. Tinggal lingkungannya itu, lingkungannya biasanya siapa? Ibunya. Lingkungannya siapa? Bapaknya. Lingkungan bayi itu siapa lagi? Kakaknya. Lingkungan bayi itu siapa lagi? Abangnya. Lingkungan bayi itu siapa lagi? Kalau ada omnya, kakeknya, itu semua lingkungannya. Jadi kalau bayi itu masih seperti kertas kosong, tinggal nanti ditulisi, dilihat kelakuannya, sana ikut. Bapaknya tukang rokok, dia juga makan puntung rokok. Betul apa enggak? Anak kecil dia lihat itu, ya diambil. Padahal itu nggak enak. Nah itulah dimakan. Jadi kalau anak kecil itu belum tahu apa-apa. Nah, jadi kita waktu dibaptis itu namanya lahir baru. Amin. Lahir baru, lahir dari air dan roh. Makanya Yesus masuk ke dalam air, sesudah dia keluar, datanglah seperti burung merpati, dan itu adalah roh Allah. Dan ada pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi lahir baru. Nah, cuma ini karena ini lahir baru itu hati nurani. Kalau jasmani kita nggak boleh jadi bayi lagi dong. Nanti udah kayak bodohnya siapa? Siapa tahu? Hah? Bodohnya Nikodemus. Bagaimana lagi saya masuk lagi ke rahim ibu saya? Nah kalau jasmaninya sudah nggak bisa berubah, tapi lahir dari air dan roh itu namanya menjadi kehidupan yang baru, lahir. Semua harus mengalami itu, lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sehingga kita seperti kertas yang kosong, mulai lembaran baru. Jangan kotori ulang. Haleluya. Jangan coreti di situ. Ada bekas narkoba, ada bekas rokok, ada bekas ngomong jorok, bukan ngomong apa juga. Jangan. Hati nurani yang bersih. Biar berdoa terus, biar bersih terus, bersinar sampai kita kembali ke rumah Bapa. Ini. Jadi hati nurani yang baru kita dapat di dalam baptisan. Dan hati nurani yang baru itu lahir baru, memulai sesuatu. Jangan sampai adakan lagi yang kotor di dalamnya. Amin. Justru yang ada adalah catatan. Tanggal segini hari Minggu dia bersaksi. Oh hari Sabtu ya, hari Sabtu lah. Hari Minggu dia bermain musik. Ada yang kolektan, ada yang overhead, ada yang ya macam-macam lah. Semuanya. Oh itu ada. Semua pelayanan. Tapi ada yang lain, dosa. Nah ini. Kita baca di sini tadi 1 Petrus pasal yang ketiga itu tadi. Di dalam roh ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Tapi di sini bukan disebut
orang itu untuk bertobat, tidak. Karena orang menerima sesuai perbuatannya waktu dalam siapa lanjut hidupnya. Jadi firman Tuhan itu bukan dirubah-rubah, tidak. Cuma sama dengan begini, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Itu nanti bukan semua karena menyembah Tuhan. Dia bertelut karena dia sudah memang harus terpaksa. Tuhan Maha Kuasa begitu mulianya, di samping ketakutan, sampai dengkulnya gemetar gitu, sampai dia berlutut. Jadi bukan karena benar-benar mau menyembah Tuhan, beda. Orang juga terpaksa harus mengakui Yesus karena memang sudah kepepet, nggak ada jalan lain. Sama dengan sekarang ini. Contoh nih, presiden kita nggak ada yang benar, semua disalahin. Bahkan kata orang sana, jangankan gelarnya nggak boleh, insinyur nggak boleh. Jadi bagaimana? Panggil namanya. Makanya sekarang pikiran orang sama lidah orang hanya cukup sepintar burung beo. Burung beo kayak apa? Jokowi. Hanya kalau dulu waktu kami SD harus itu ada. Kalau untuk presiden yang mulia, Bapak Presiden, insinyur, ini gitu. Sekarang apapun kebaikannya nggak boleh ngomong, detailnya nggak boleh ngomong. Itu kejamnya orang sekarang, dan itu kerusakan alat sekarang, alat. Nah, jadi kalau kita harus yang ditulisi dalam lembaran baru adalah hal-hal yang baik, etika yang baik, ya, tabiat yang baik, pelayanan yang baik, perjalanan yang baik, perkataan yang baik, semua yang baik, berkatnya juga terbaik. Haleluya. Tuhan tolong kita. Tuhan sanggup melakukan itu. Amin. Ya. Jadi orang kadang saya bingung juga melihat. Saya kalau baca ini, kalaupun Yesus pergi ke situ menginjil, tapi nggak ada disebut di sini jadi berubah, jadi bertobat. Yang bertobat kita ini yang masih hidup. Kalau yang sudah mati waktu zaman Nuh itu nggak ada yang bertobat itu. Bukan berubah, tidak. Tapi supaya mereka sadar kalau mereka dihukum tidak ada lagi penyesalan, karena mereka dihukum bukan Allah yang kejam, tapi karena semua hasil dari perbuatannya. Baca dulu 2 Korintus 5:10. Ayo cepat ya, tapi Korintus 5 ayat 10. ya. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya. Jadi kalaupun dia harus mengaku Tuhan itu di dalam kebenarannya, kekuasaannya, keadilannya, dia harus terima sesuai perbuatannya waktu dalam hidupnya. Jadi Yesus itu pergi ke sana bukan supaya orang itu bertobat. Nah, sekarang ada lagi begini, salah pengertian. Ada khusus spesialis penginjil di kuburan. Apalagi dia ini mati bunuh diri dulu, diinjili, dilihat namanya. Sianu, kamu sudah mati ya, bertobatlah kau. Bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus bertobat. Mana bisa bertobat?
Dalam hidupnya aja nggak bertobat, apalagi sudah mati. Kalau mau pergi ke sana bukan disebut orang itu bertobat. Baca dulu yang benar. Nggak ada. Jadi orang itu untuk masuk dalam penghukuman juga itu harus dalam keadaan sadar. Nah, jadi inti kita sekarang adalah mendapat hati nurani yang baru. Isilah lembaran baru itu dengan tulisan-tulisan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Berhubung karena waktunya, saya akan berhenti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita